Baik, jadi ini sekilas, nanti silahkan kalau perlu tanya silahkan tanya. Ya, kita ini ya ke prakteknya gitu. Nanti ini perenungan dari pemahaman hukum itu saya tuliskan seperti ini. Ini pertanyaan-pertanyaan perenungan gitu. Mengasihi orang lain dikatakan itu ya di hukumnya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi artinya kasihilah sesamamu orang lain seperti kamu mengasihi diri sendiri. Berarti ada makna tersirat. Makna tersiratnya apa? Berarti kita harus belajar mengasihi diri dulu, mengasihi diri kita dulu dengan benar, baru kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kamu tidak bisa mengasihi diri sendiri, berarti kita pasti gagal mengasihi orang lain. Itu makna tersirat dalam kalimat-kalimat hukum kasih. Apakah semua orang sudah gampang mengasihi diri sendiri? Tidak. Banyak orang perlu berjuang untuk mengasihi diri sendiri. Lihat saja para wanita yang berdandan. Ini filosofi berdandan. Saya dulu punya teman-teman wanita yang anti dengan berdandan. Karena dia mengikuti ajaran Paulus secara literal yang kaku. Janganlah rambut dikepang-kepang gitu. Jadi dulu teman-teman saya agak alergi dengan dandan gitu, sepertinya ya. Jadi kalau dulu kan biasalah wanita itu kan kosmetik, rebonding, jadi perawatan rambut dengan beragam model ya, supaya penampilan menarik. Dari yang lurus dikeriting, dari yang keriting dibuat lurus. Dulu ada teman saya tuh sambung rambutnya, jadi rambutnya pendek, mungkin tidak bisa panjang, aku juga nggak tahu, tapi kelihatan. Jadi waktu saya dekat itu kok ada kotak-kotak itu di rambutnya gitu ya. Ternyata itu sambungan rambutnya panjang, ternyata sambungan gitu. Tapi ada yang anti dengan begituan gitu ya. Kemudian ketika mereka mulai menginjak usia dewasa, entah mengapa yang dulunya anti dengan berdandan ini mulai dandan. Bahkan ada tanda petik kelas-kelas khusus dandan, khusus para perempuan. Terus saya kan mikir, loh berarti kan ada perubahan, ada kesadaran di mana ajaran yang mereka pahami dulu tentang anti berdandan ini salah berarti. Ternyata mereka melihat, oh ternyata perempuan tuh ya harus berdandan gitu. Ini pergumulan salah satu dari mengasihi diri sendiri gitu. Apakah berdandan itu menyalahi konsep saya menerima diri gitu ya, sehingga harus tampil seakan-akan topeng gitu, ataukah malah sebaliknya gitu, bahwa berdandan itu bagian dari cara saya mengasihi diri sendiri. Nah itu pergumulan para wanita ya, silakan bergumul. Kalau pria sebenarnya ada juga mirip-mirip, cuman saya nggak tahu sih, tapi setahu saya tidak se ekstrim para wanita ya. Jadi saya belum pernah lihat gitu ya, kalau para bapak-bapak, para pria jagong terus harus pupuran itu jarang ya. Ya paling merapikan rambut, terus mungkin facial ya untuk muka gitu. Tapi kan enggak sampai ekstrim. Enggak kayak artis-artis yang atau suntik botok lah, pemutih gitu, krim-krim apa. Ada beberapa yang seperti itu, yang metropolitan, tapi itu sedikit sekali. Mayoritas lelaki enggak terlalu idealis gitu ya, seperti yang dalam menjaga penampilan. Nah itu nanti pergumulannya bisa berbeda bentuknya ya, tapi konsepnya sama. Ini jadi pertanyaan nih, sekali lagi ini perenungan. Apakah saya sudah mengasihi diri sendiri? Tadi membahas penampilan saya misalnya. Jadi misalnya tentang penampilan, oh berarti kalau saya tampil di rumah dengan di luar kan berbeda, itu secara sosial ya. Kalau kita kuliah saja ada beberapa peraturan ya, wajib ada, nggak semua sama, tapi ada beberapa penekanan. Misalnya baju harus berkerah misalnya, tidak boleh kaos. Walaupun
ada yang boleh, tapi kita bahas yang pakai aturannya. Ada yang harus sepatunya apa namanya ya, benar-benar sepatu, ada yang melarang sendal, melarang sepatu sandal. Mungkin bahkan ada yang harus sepatu warna tertentu gitu ya. Ini ya biasanya yang kuliah-kuliah guru, yang ini yang saya perhatikan ya. Yang kuliah guru-guru itu ketat gitu ya. Tadi harus mendidik murid, jadi mereka diajari ketat. Kalau yang saya pernah lihat teman saya di sastra atau apa itu ya, seni rupa atau apa, udah penampilannya mohak ya, rambutnya itu panjang ke atas, jadi kalau dia kuliah tuh kayak pakai pomade gitu ya, supaya rambutnya kaku gitu. Terus tindikannya banyak, ada tato juga, jadi tidak dipermasalahkan. Ya ada beberapa dosen yang menasehati supaya tampil lebih baik gitu, tapi tidak ada sanksi, dan itu pun pendapat personal gitu ya. Sedangkan secara kebijakan tidak ada sanksi, ya bebas-bebas saja. Seni ya seperti itu, seniman meh gondrong ya monggo, intinya begitu. Itu tentang penampilan gitu ya. Jadi itu pergumulan apakah saya sedang mengasihi diri saya gitu. Termasuk nanti kalau misal kita di lingkungan sosial gitu, kalau kita tidak rapi misalnya, ya jadi masalah gitu. Secara diri sendiri mungkin fine-fine saja, menerima diri ya, tapi nanti di sosial kalau dengan penampilan seperti itu bisa tidak diterima. Nah, efek samping tidak diterima itu kan juga nanti jadi masalah gitu ya. Berarti kalau saya mengasihi diri saya sendiri, ya saya menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang bisa diprediksi gitu. Saya kadang jagong ya pakai sandal tapi minimal yang atas rapi gitu. Karena saya memang kurang suka pakai sepatu gitu. Nggak kelihatan gitu. Pakai sepatu sandal, pakai kaos kaki gitu. Nah di pemuritan yang ketat, penampilan ini dikontrol seperti teman saya tadi. Bahkan untuk berdandan pun mereka harus tanda petik nunggu diberitahu dandanlah gitu. Kalau tidak jangan intinya begitu. Dan itu nggak hanya di Kristen saja, saya pernah punya yang di beda server di sebelah juga gitu ya. Perempuannya kayak nggak berdandan gitu, kayak anti ya, ya baunya menghindari dekat-dekat lah intinya begitu. Mungkin anti ini ya, anti parfum beralkohol salah satu alasan. Nah puji Tuhan kita tidak punya, sejauh ini saya tidak melihat ada batasan-batasan itu. Tapi memang ada kalangan-kalangan pemuritan Kristen yang fanatik kaku dengan penampilan gitu. Jadi kalau penampilan perlente itu kayak dijauhi, dilarang gitu. Seakan-akan wah itu bukan seorang murid, tidak sederhana dan macam-macam alasan. Tapi saya sendiri malah menganggap itu aneh. Itu pemuritan apa? Munafik gitu. Karena nanti para murid kan harus diajari hidup bersosial, tampil di lingkungan yang mewajibkan suatu set penampilan yang rapi misalnya. Jadi kalau para murid diajari supaya tampil apa adanya, tanda petik itu tidak mengikuti struktur sosial, ya jadi masalah. Saya dulu ada yang kaku sekali, itu kan gondrong dulu. Teman-teman lihat di Facebook saya yang ada foto saya pakai kaos gondrong, itu gondrong saya dulu segini jauhnya gitu. Sampai punggung gitu. Keriting saya. Jadi ya saya tidak masalah dengan itu, tapi ternyata ya ada yang protes, saya disemprot lah itu ya. Kalau sudah, jadi ini tanda petik nasihat. Kalau rambut kalau sudah banyak diapain ya? Waktu itu ngomong ke saya. Terus saya kan sudah tahu maksudnya ya, ini tuh memarahi saya tanda petik. Nyindir tapi juga pengennya mengarahkan. Terus saya kan bilang, ya ini kan perempuan ya yang ngomongin. Kalau sudah panjang ya dikucur no mbak gitu. Pengen dia kan saya menjawab dipotong ya. Saya enggak dikucur no mbak. Karena saya enggak mau dikendalikan oleh omongannya. Ya itu soal penampilan ya. Nanti silahkan teman-teman bergumul sendiri. Nanti kalau perlu ya silahkan tanyakan.